pekan pertama, Serie A musim ini jelas bukan start yang ideal buat AC Milan. Kekalahan 1-2 dari Cremonese seolah jadi tamparan keras bagi tim yang punya ambisi besar. Banyak kritik yang datang, terutama soal lini belakang yang terlihat rapuh dan mudah ditembus. Namun, jawaban cepat diberikan Rossoneri di pekan kedua. Melawat ke markas Lecce, Milan tampil dengan mental berbeda. Tidak ada lagi wajah panik seperti di laga perdana. Mereka bermain lebih tenang, lebih sabar, dan lebih fokus. Hasilnya pun langsung terlihat dengan kemenangan bersih 0-2 yang bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal pemulihan kepercayaan diri. Yang menarik, kunci kemenangan kali ini bukan hanya di lini depan, tapi di pertahanan. Stabilitas di belakang membuat Lecce sulit sekali mendapat peluang berbahaya. Seolah-olah Milan ingin membuktikan bahwa fondasi utama untuk bangkit bukan sekadar menyerang habis-habisan, tapi menjaga gawang tetap aman. Inilah pondasi yang bisa jadi penentu perjalanan panjang mereka musim ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Kekalahan di pekan pertama bak petir di siang bolong. Sebuah pengingat keras bahwa kelemahan klasik masih mengintai. Diam-diam menggerogoti konsistensi Rossoneri. Pertahanan Milan yang rapuh muncul kembali sebagai sorotan utama. Bukan hanya soal 1 atau 2 celah, tapi bagaimana lini belakang gagal menjadi tameng ketika benar-benar dibutuhkan. Ambisi besar akan sia-sia jika pondasi di belakang mudah runtuh. Bagi Milan, itu bukan sekadar kekalahan, itu alarm panjang yang menyala bahwa target tinggi tak bisa dicapai jika sektor defensif tetap keropos. Tugas berat menutup celah lama kini berada di pundak Massimiliano Allegri. Sang pelatih dihadapkan pada pilihan membiarkan rapuh itu berulang atau menyulapnya menjadi kekuatan yang kokoh dan bisa diandalkan. Musim lalu pun seolah berjalan dalam lingkaran masalah serupa. Pertahanan Milan sering kehilangan fokus di saat genting, menciptakan peluang emas bagi lawan yang seharusnya bisa dicegah. Kekeliruan itu kembali muncul di laga pembuka musim ini, ketika Cremonese, tim promosi, mampu menembus pertahanan Rossoneri dengan relatif mudah. Sebuah tamparan nyata bahwa Milan belum belajar cukup dari kesalahan lama. Situasi tersebut jelas menumbuhkan kekhawatiran mendalam, karena laga perdana mestinya jadi pondasi kepercayaan diri. Namun, justru yang muncul adalah tanda bahaya. Allegri tahu betul, jika tidak ada perubahan, musim ini bisa hancur sejak dini. Maka, langkah cepat pun diambil. Pergeseran strategi, perombakan komposisi, hingga penekanan pada konsistensi mental bertahan. Semua itu terlihat di pekan kedua saat melawan Lecce. Milan mengubah formasi dari 3-5-2 menjadi 4-3-2-1, menutup rapat celah di belakang dan bermain lebih disiplin. Hasilnya, gawang tetap steril, lawan frustrasi, dan Rossoneri pulang dengan kemenangan meyakinkan 0-2. Bukan sekadar soal gol, tapi tentang stabilitas di lini belakang yang akhirnya mulai berdiri kokoh, fondasi yang bisa menentukan arah perjalanan Milan di musim ini. Absennya Leao dan Pulisic membuat banyak orang khawatir Milan kehilangan daya gedor. Tapi Alexis Saelemaekers justru dipercaya jadi tumpuan. Ditarik lebih ofensif, ia tampil fleksibel, kadang melebar di sayap, kadang menusuk di belakang Gimenez. Dari awal sudah jelas, perannya bukan sekadar menambal kekosongan, tapi memberi arah pada serangan Milan. Meski babak pertama belum sepenuhnya mulus, Saelemaekers tetap jadi pemain paling menonjol di lapangan. Ia tak berhenti berlari, terus menjemput bola dan mencoba memecah kebuntuan meski rekan setimnya belum sepenuhnya menemukan ritme permainan. Energinya membuat Milan tetap punya ancaman, bahkan saat alur serangan terlihat buntu. Perubahan besar datang di babak kedua. Saelemaekers tampil lebih berani, driblenya mulai mengacaukan pertahanan Lecce. Ia sempat memberi assist kepada Gimenez meski gol itu dianulir, lalu memenangkan tendangan bebas di area berbahaya. Momen yang melahirkan gol pembuka Milan. Dari situ, arah pertandingan benar-benar berubah dan kontribusi Saelemaekers jadi salah satu kunci kemenangan Rossoneri. Kemenangan atas Lecce bukan sekadar pelipur lara setelah kekalahan di pekan pertama, tapi juga bukti bahwa Milan mulai menemukan fondasi yang selama ini dicari, pertahanan yang lebih stabil.
Gabia tampil disiplin dengan beberapa clearance penting. Pavlovic tenang mengawal area kotak penalti, sementara Tomori menunjukkan kepemimpinan dalam mengatur garis belakang. Soliditas ini membuat Lecce kesulitan menciptakan peluang berbahaya dan jadi pondasi yang memungkinkan lini tengah serta serangan Milan bekerja lebih bebas. Di saat yang sama, kemenangan ini juga menegaskan peran krusial Luka Modric di lini tengah. Rossoneri tidak hanya selamat dari tekanan, tapi juga mampu membalikkan dominasi. Dengan performa ini, Milan bisa menatap jeda internasional dengan lebih tenang, seolah memberi pesan bahwa masalah klasik mereka mulai teratasi. Padahal, Milan turun dengan kondisi yang tidak ideal. Absennya Rafael Leao dan Ardon Jashari jelas mengurangi kekuatan, terutama dalam hal eksplosivitas dan kedalaman skuad. Namun, organisasi permainan tetap terjaga. Bahkan, kedatangan Christopher Nkunku yang masih baru langsung diberi ruang untuk beradaptasi dengan ritme tim. Ini memperlihatkan bahwa Milan tidak hanya mengandalkan individu, tapi juga struktur kolektif yang mulai terbentuk. Luka Modric sendiri sempat terlihat kesulitan di babak pertama. Ritme permainan Milan belum stabil, aliran bola sering terputus, dan Lecce beberapa kali berhasil menekan. Namun begitu babak kedua dimulai, kualitas sang maestro benar-benar terasa. Modric mendikte tempo, mengatur distribusi bola, dan memastikan Milan tetap tenang di momen krusial. Gol Loftus-Cheek yang lahir dari asis Modric menjadi simbol bahwa pengalaman dan visi permainan tak bisa digantikan. Masuknya Samuel Ricci semakin memperkuat peran Modric. Kehadiran Ricci memberi ruang bagi Modric untuk lebih fokus mengatur tempo tanpa terlalu banyak terbebani pekerjaan defensif. Kombinasi keduanya membuat lini tengah Milan lebih hidup, lebih berani menguasai bola, dan mampu meredam tekanan Lecce. Dari sinilah kemenangan 2-0 bukan hanya terasa sah, tapi juga meyakinkan Milan punya keseimbangan baru yang bisa jadi fondasi di sisa musim. Sementara itu, Christian Pulisic tidak memulai laga dari menit awal karena cedera ringan. Tapi begitu masuk dari bangku cadangan, kualitasnya langsung terasa. Energi baru mengalir di lini depan Milan dan Lecce mulai kehilangan fokus menghadapi pergerakannya. Dengan insting tajam, Pulisic menemukan ruang di pertahanan lawan dan memanfaatkannya untuk mencetak gol kedua. Gol itu bukan sekadar menutup laga dengan skor 2-0, tapi juga jadi bukti nyata bahwa dirinya mampu menjadi penentu di momen krusial. Kehadirannya memberi Milan variasi serangan yang lebih beragam. Bukan hanya mengandalkan kecepatan atau skill individu, tapi efektivitas dan kecerdasannya dalam menempatkan posisi membuat ancamannya jauh lebih berbahaya. Inilah alasan mengapa Pulisic tetap jadi salah satu senjata utama Rossoneri, bahkan ketika ia tidak tampil sejak awal pertandingan. Tidak semua pemain Milan tampil sesuai harapan. Nama-nama seperti Estupinan, Fofana, dan Santiago Gimenez justru jadi sorotan negatif. Estupinan yang masih beradaptasi dengan tim baru terlihat canggung, beberapa kali melakukan kesalahan defensif yang bisa berakibat fatal. Fofana pun tak jauh berbeda, pergerakannya lambat dan kontribusinya minim, hanya sesekali muncul dengan aksi positif. Untuk pemain yang diharapkan memberi stabilitas di lini tengah, performa seperti ini jelas belum cukup. Sementara itu, Gimenez tampil paling mengecewakan. Satu-satunya momen berarti darinya hanyalah gol yang kemudian dianulir wasit. Selebihnya, ia tenggelam dan gagal memberi dampak nyata di lini depan. Jika ingin terus dipercaya sebagai pilihan utama, performanya harus meningkat drastis. Rossoneri tak bisa hanya bergantung pada momen sporadis dari pemain yang belum konsisten. Dari kekalahan memalukan melawan Cremonese hingga kebangkitan meyakinkan saat menundukkan Lecce, AC Milan sudah melalui 2 pekan yang menggambarkan 2 wajah berbeda. Pertahanan yang rapuh di awal musim perlahan mulai menunjukkan stabilitas. Lini tengah mendapatkan keseimbangan lewat maestro berpengalaman, dan serangan kembali punya variasi berkat pemain seperti Saelemaekers dan Pulisic. Namun, perjalanan ini juga mengingatkan bahwa tidak semua pemain mampu tampil di level yang sama. Estupinan, Fofana, hingga Gimenez menunjukkan betapa tipisnya batas antara menjadi solusi atau justru menjadi masalah.
Milan tidak bisa terus bergantung pada momen sporadis, karena persaingan musim ini menuntut konsistensi di setiap lini. Pada akhirnya, pesan dari 2 pekan pertama musim ini jelas. Milan punya potensi besar untuk bersaing, tapi fondasinya harus kokoh dan para pemain yang diberi kepercayaan wajib menjawab dengan performa. Jika tidak, kebangkitan ini bisa berakhir hanya sebagai kilatan singkat, bukan pijakan menuju sesuatu yang lebih besar.